Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang masih menetapkan hidayah keimanan dan keislaman pada kita. Segala puji bagi Allah. Kita selalu memujinya, memohon ma'unah pertolongannya, memohon maghfirah pengampunannya, memohon rahmat, ridha dan karunia-Nya. Tidak ada zat yang berhak dipuji di atas muka bumi ini kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada zat yang berhak diagungkan di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang berhak disucikan di atas muka bumi ini kecuali Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Kami selalu bertobat, berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal yang kami lakukan di hadapan-Mu. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Jika Engkau memberikan hidayah, tak seorang pun yang sanggup menyesatkan. Jika Engkau menyesatkan, tak seorang pun yang sanggup memberikan hidayah. Jagalah hidayah, jangan sampai hilang hidayah dalam lubuk hati kita. Kalau Allah sudah masukkan hidayah dalam hidup kita, jagalah sampai kita bertemu dengan Allah dengan satu kalimat tauhid yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah. Kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah dari Usamah bin Zaid, al-iman, iman itu bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 atau 70 cabangnya. Fa afdaluha, yang paling tinggi dari keimanan seorang mukmin itu hanya satu kalimat tauhid. Inilah yang harus bapak ibu jaga sampai akhir hayat hidup kita. Apa itu kata Nabi? Qaulun, ucapan la ilaha illallah wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan sesuatu, menyingkirkan adza sampah, menyingkirkan sesuatu yang dilihat saudara kalian ketika tidak baik, maka ketika kalian singkirkan, itulah iman yang paling rendah. Kalimat tauhid ini jangan sampai tidak tertanam. Berapa banyak dari kita yang solatnya bagus, tapi kalimat tauhid itu tidak baik dalam hati mereka. Lihat Imam Ghazali ketika mengatakan kam min abidin, berapa banyak orang ahli ibadah qad afsadahul usbu, ketika dia beribadah hancur karena sombongnya di hadapan Allah. Wa kam min faqirin qad afsadahul faqru, berapa banyak orang miskin yang hancur karena kemiskinannya.
Wa kam min ghaniyin qad afsadahul ghina. Berapa banyak orang kaya yang hancur karena kekayaannya. Wa kam min sahhatin qad afsadahul afiyah. Berapa banyak orang yang sehat hancur karena kesehatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Ingat saudara-saudaraku, ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsi, laula awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa rajulun wahid minkum ma zada minhu mulki syai'an. Kalaulah dari Nabi Adam seluruh umat ini, kemudian sampai Nabi Muhammad seluruh umatnya menjadi orang yang bertakwa, ma zada minhu mulki syai'an, kata Allah, tak bertambah kerajaanku pun sedikit pun. Kalau bapak taat semuanya, semua dari atas semua, tidak bertambah sedikit pun kerajaanku. Maka Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, laula awwalakum wa akhirakum wa insakum ala afjaru qalbin wahid minkum ma naqassa minhu mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalaulah dari Nabi Adam seluruh umat ini sampai Nabi Muhammad seluruh umat ini semua bermaksiat, semua tidak taat kepada Allah, manaqassa minhu mulki syai'an, tidak berkurang kerajaanku pun sedikit pun. Artinya Bapak, Allah tak butuh kita. Allah itu tak butuh pada hamba-hambanya. Itu bukti Pak, kita yang butuh Allah, kita yang butuh Rasulullah. Datang Bapak, langkah kaki ke masjid pada pagi hari ini, tanda Allah masih mencintai Bapak dan Ibu. Mudah kaki Bapak untuk datang ke rumah Allah, itu tanda Allah masih menyayangi Bapak dan Ibu. Kalau Allah cabut saja sedikit iman dari hati Ibu dan Bapak, jangankan mau ke masjid, berbuat baik dalam hidup Bapak pun Bapak tak mau. Jangankan sedikit. Lihat seorang Yahudi namanya Rukanah bin Abdul Yazid. Rukanah ini Pak, besar badannya, besar sekali, kuat. Tapi lihat di hadapan Rasulullah, ketika dia berhadapan dengan Rasulullah, saking sombongnya Rukanah ini, Rasul ajak, masuklah kau kepada Islam. Maka Rukanah ini mengatakan, bagaimana aku akan percaya kepadamu ya Muhammad, apa yang engkau sampaikan di kelompok Quraisy ini? Maka Rasul katakan, kalau engkau tidak percaya, aku bisa memindahkan pohon dan berjalan kepadaku ini kalau aku mau tunjukkan kepadamu. Maka Rukanah pun tak percaya apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rukanah mengajak Rasulullah untuk berkelahi. Maka Rasul, tawaran Rukanah itu tidak Rasul sedikit pun takut. Maka Rasul kecil dibandingkan Rukanah. Maka sekali tolak Rasulullah, Rukanah tersungkal. Maka dia katakan, wahai Rasulullah, engkau kecil, tetapi engkau bisa menjatuhkan aku sebesar ini. Maka Rasul mengatakan, siapa yang bisa menolongmu pada hari ini? Maka tertutuplah mulut Rukanah ketika itu. Maka gemetarlah Rukanah. Maka Rasul mengatakan, siapa yang bisa menolongmu pada detik hari ini? Maka Rukanah pun mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesombongan Rukanah, maka Allah kecilkan Rukanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, al-'azamatu izari, kebesaran itu milikku, wal kibriya'ur ridai, kesombongan itu punyaku, selendangku. Fama naza anni wahidin minhuma alqaituhu finnar. Kalau umat Muhammad pakai salah satunya, maka aku campakkan mereka ke dalam neraka karena kesombongan mereka di hadapanku di atas muka bumi ini. Semoga kita yang berada di sini selalu Allah jaga iman, akidah kita. Jangan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kita kecil di hadapan Allah. Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha bijaksana, Allah lah yang memberi kita rezeki, Allah lah yang mengatur semua kehidupan kita di atas muka bumi ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan satu ucapan, la ilaha illallah
Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyaklah membaca salawat, karena satu ucapan salawat yang Bapak ucapkan kepada Rasulullah, man shalla alayya salatan, satu ucapan salawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 3 pahala langsung Bapak dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Sallallahu biha asra, 10 kebaikan Allah turunkan langsung. Apa kebaikan itu? Barokah, sehat, hidayah, taufik, berkumpul bersama keluarga, berkumpul dengan orang-orang baik. Itu adalah kebaikan yang Allah turunkan dalam hidup kita di atas muka bumi ini. Wa hutta anhu asral khati'at, diangkat 10 dosa. Wa rufi'a anhu asrad darajat, diangkat 10 derajat dibandingkan kita tak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat Nabi namanya Ausin bin Ausin radhiyallahu anhu. Ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, wahai Ausin, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sungguh hari yang paling baik bagi orang Islam itu adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas sholati fi, maka perbanyak wahai orang Islam kalian berselawat ketika di hari Jumat, di malam Jumat. Kenapa? Fa inna sholata alayya ma'rudatul lakum, selawat yang kalian tujukan kepada aku itu langsung aku yang akan menjawabnya. Maka ditanya oleh Ausin bin Ausin, kaifa tu'aradu salatuna walaqad balita walaqad aramta, Nabi, bagaimana selawat yang nanti akan ditujukan oleh umatmu kepada engkau, engkau yang langsung menjawabnya, sedangkan engkau hancur dimakan oleh tanah. Maka Rasul bersabda, innallaha harrama 'alal ardi ajsada anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan jasadku dan jasad para nabi-nabi dimakan oleh tanah, dan mudah bagi Allah rudda ruhi, mengembalikan rohku, dan aku menjawab setiap salawat yang ditujukan kepada aku. Jadi Rasul itu tak hancur jasadnya. Tuh, buktinya Rasul sendiri yang mengatakan jasadnya tak hancur, dan jasad para nabi-nabi. Minum dulu. Kok tegang kali, Pak? Saya tak bisa ceramah pelan-pelan ni, makanya. Pada hari ini saya akan membahas satu ulama namanya Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat ini, Pak, hidup di abad kedua, matinya tahun 195 Hijriah. Dia berguru dengan Sufyan Ats-Tsauri yang mati tahun 161 Hijriah. Lihat, Yusuf bin Asbat ini keluarganya berantakan. Ayah ibunya berantakan. Sampai Yusuf bin Asbat ini berkata, kana abi qadarian, ayahku berpaham qadarian. Qadarian ini, Pak, tak percaya kepada takdir Allah. Ayahnya berpaham itu. Contoh, Pak, yang paling kecil saja, tak usah banyak. Kalau bapak terjatuh di sana, itu bukan karena takdir Allah, melainkan karena bapak yang bodoh jatuh. Kalau rezeki yang bapak dapatkan ini bukan hanya takdir Allah, tapi karena bapak pandai mencari rezeki itu. Wah, semua Pak bertolak belakang. Maka ucapan Yusuf bin Asbat, kana abi qadarian, ayahku berpaham qadarian, paman dan ibuku rawafidhi, berpaham Syiah. Lihat, fa'anqadhanillah, maka Allah menyelamatkan aku bis Sufyan dengan seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri yang mati tahun 161 Hijriah. Tapi nasihat-nasihat Yusuf bin Asbat ini, Pak, bagus sekali. Dia punya sahabat 10 tahun, Pak, tak pernah bertemu. Maka suatu hari dia bertemu dengan sahabatnya ini. Maka dia lihat sahabatnya itu, Pak, menangis terus.
Maka ditanya oleh Yusuf bin Asbad, wahai saudaraku Luqman, kenapa engkau menangis? Maka sahabat ini berkata, dulu pekerjaanku, wahai Yusuf, adalah penggali kubur. Aku selalu menanam manusia ke alam kubur. Tapi setelah aku menanam, aku banyak melihat Allah palingkan wajah mereka dari kiblat. Maka aku menangis. Aku takut nanti kalau aku ditanam oleh manusia, belum tentu wajahku menghadap kiblat, melainkan aku takut Allah palingkan wajahku ke kiblat. Banyak dosa yang telah aku lakukan di atas muka bumi ini. Nanti umat Muhammad, mereka tidak takut dengan kematian. Mereka sangat-sangat takut dengan kematian karena kecintaan mereka kepada harta mereka. Sampai Rasul ucapkan, Al-Wahan, apa itu wahan? Karahiyatul maut wa hubbud dunya. Mereka takut mati dan cinta pada dunia mereka. Maka Yusuf bin Asbad mengatakan, wahai sahabatku Luqman, tahukah engkau ala ma tuhasnil khalq asyaratu asya? Tahukah engkau sesungguhnya kalau engkau berakhlak yang sangat mulia di atas muka bumi ini, kau harus punya 10 macam yang ada di dalam hatimu dan tidak pernah engkau tinggalkan, dan jangan pernah engkau lakukan sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akhlak-akhlak yang mulia itu, wahai saudaraku Yusuf bin Asbad? Qillatul khilaf, jarang berselisih. Kalau bapak suka berselisih, akhlak bapak itu buruk. Kalau bapak suka bertengkar, akhlak bapak itu buruk. Kalau tetangga saling tetangga ini pak, saling berselisih, sikit pak merajuk, kemudian bertengkar. Di masjid dikasih program berdebat, bertengkar, kemudian tak datang ke masjid. Maka manusia seperti ini, kata Yusuf bin Asbad, nanti di hari kiamat, nanti di alam kubur, Allah palingkan wajahnya dari hadapan kiblat. Bapak ditolak kiblat, tiba-tiba kepala tuh balik gini. Kalau ditunjukkan oleh Allah ketika itu, maka itulah yang dikatakan sahabatnya Luqman, aku banyak melihat orang yang ditanam, kemudian kepala mereka dibalikkan oleh Allah tidak ke kiblat. Artinya apa Pak? Banyak berselisih di atas muka bumi ini. Ya. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Saya Pak hanya menyampaikan sahabat-sahabat Nabi. Saya tak berani dengan kata-kata saya sendiri. Takut saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Saudara-saudariku seiman dan seagama, rahimani rahimakumullah. Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, la tabaghadu, jangan berselisih, jangan bertengkar. Wala tahasadu, jangan iri mendengki. Wala tanajashu, jangan curiga mencurigai. Wala tadabaru, jangan saling belakang membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Berapa banyak dari kita Pak yang taatnya luar biasa tapi suka sekali bertengkar. Berapa banyak yang puasanya tapi tak pandai menjaga lidahnya. Berapa banyak orang yang pulang haji dan umroh tapi selalu ujub dalam ibadahnya. Maka ini yang dikatakan Yusuf bin Asbad. Yang pertama, qillatul khilaf. Orang yang akhlaknya baik itu Pak, jarang berselisih. Dua. Apa yang kedua? Tarku tatlubu atharat, meninggalkan mencari kesalahan orang lain. Kalau ibu dan bapak suka mencari kesalahan orang lain, bertanya ketika kepada orang lain, bagaimana fulan, ketika ibu cari mereka kesalahan mereka, maka tanda akhlak itu sangat buruk dalam kehidupan kita di atas muka bumi. Berapa banyak Bang
Kita lihat satu Pak, Ustadz Abdul Somad dicari-cari orang kesalahannya. Ulama ini orang baik, ulama ini orang yang berilmu, tapi banyak orang yang mencari kesalahannya. Maka itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, ketika kalian mencari kesalahan-kesalahan orang lain dalam hidup kalian, sesungguhnya kalian adalah memiliki akhlak yang sangat buruk dalam hidup kalian. Ketika kalian memiliki akhlak yang buruk, maka sesungguhnya perbuatan amal kalian itu adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah ketika kalian mencari kesalahan orang lain itu adalah satu dosa? Tidakkah kalian ketika mencari kesalahan orang-orang lain itu, ketika dia terlalu ketika sampai kalian jatuhkan dia di hadapan orang lain, maka itu satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah berburuk sangka saja itu sudah dosa besar di hadapan Allah? Tidakkah berburuk sangka kepada saudara kita semuslim itu sudah mendapat dosa yang besar? Bagaimana kalau kalian mencari-cari kesalahan mereka sampai kalian rendahkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kalian rendahkan hidup mereka di hadapan orang lain? Tidakkah nanti di hari kiamat, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah, kezoliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat ketika kalian lakukan kepada orang lain. Ketika akhlak itu buruk, kalian cari kesalahan-kesalahan mereka sampai kalian merasa senang melihat mereka mempunyai kesalahan dalam hidup ini. Maka Rasul ucapkan, man satara musliman satarallah fid dunya wal akhir. Kalau kalian tutupi aib saudara kalian, maka aku Allah akan menutup aib kalian di dunia sampai nanti bertemu dengan aku di hari kiamat. Orang muslim ini Pak suka membuka aib, suka membeberkan aib, suka sekali ketika saudaranya semuslim aibnya itu tersebar di hadapan muslim yang lain. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha idza ishtaka minhu 'adun tada'a sairul jasadi bis-sahri wal humma. Mukmin itu dengan satu mukmin seperti satu tubuh, satu bangunan. Idza ishtaka minhu 'adun, kalau sebelah tubuh ini sakit, maka yang satu merasa sakit. Kalau serata satu tubuh ini disakiti, yang satu pun merasa sakit. Tidak pernah orang mukmin kalau melihat saudaranya sakit dia hanya diam. Tidak mungkin seorang mukmin ketika melihat saudaranya disiksa kita hanya tertunduk dan terpaku. Bagaimana ghirah kalian kepada muslim yang lain? Tidakkah kalian lihat saudara-saudara kalian yang jauh di Suriah, di Palestina, di Mesir? Maka ketika mereka tersakiti, seharusnya di hati kalian itu tergoncang karena kalian melihat saudara kalian disakiti. Ada kita? Tidak, jarang. Apa itu penyebabkan kita? Karena kita suka mencari kesalahan orang lain dan tidak melihat kesalahan diri kita sendiri. Inilah yang menyebabkan yang diucapkan 1400 tahun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti orang-orang mukmin itu mereka akan terpecah-pecah karena mereka selalu mencari kesalahan orang lain dalam hidup mereka. Mereka nanti akan terkotak-kotak satu dengan yang lain karena mereka saling curiga mencurigai, mereka iri, mereka mendengki, mereka cari mencurigai. Maka inilah yang menyebabkan nanti umatku terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Sampailah orang-orang liberal, orang-orang kafir, orang-orang Syiah, orang-orang Yahudi, mereka sangat senang melihat orang muslim itu terpecah belah. 3. Tahsinu ma yabdu minas sayyi'at, selalu memperbaiki kesalahan yang lalu. Jadi Bapak kalau akhlak orang baik Pak, asal ada salah Pak, Bapak perbaiki. Asal ada salah Bapak perbaiki. Ada salah perbaiki. Itu akhlak mulia Pak. Kita kan tidak Pak, asal ada salah lama tobat. Jarang sekali kita mau cepat tobat di hadapan Allah. Ada 3 macam yang harus Bapak segerakan di atas muka bumi ini. Apa itu Pak? Jangan menunda-nunda tobat. Kalau punya waktu,
angkat tangan, minta ampun kepada Allah. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita buat, berapa banyak kezaliman yang kita lakukan, berapa banyak perbuatan dari mulut yang kecil ini, sampai Rasul mengucapkan, man hafadha bainal lahyai, siapa yang sanggup menjaga di antara kedua bibir, wa bainar rijlai, di antara kedua paha mereka, azmanu lakumul jannah, maka surga bagi mereka. Apa sebab Pak? Lidah ini kita terucap saja merendahkan orang lain, maka itu diucapkan oleh Allah, wailul likulli humazatil lumazah, neraka wail bagi pengupat, pencaci, penyindir, baik dengan bentuk lidah, dengan tubuh, maka neraka wail bagi mereka. Apa sebab? Tak sadar Pak, ucapan ini keluar, maka itulah yang diucapkan Rasulullah. Banyak nanti dari mukmin mereka masuk neraka karena dua macam ini. Apa sebab? Al-fam wal faraj, lubang mulut dan lubang kemaluan. Berapa banyak orang masuk surga hanya dua macam. Apa itu? Taqwallah, takwa, takut kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Jangan sepele Pak, hal kecil. Abang ini Pak, merekam, pergi kemana-mana merekam. Kan kita kan, alah itu rekam. Tapi ada kebaikan di situ Pak. Tak tahu mengalir pahala amal jariah bagi mereka. Ketika mereka mati, kata Allah, mereka memang bukan penceramah, mereka bukan ustaz, mereka bukan ulama, tapi perbuatan mereka menegakkan agama aku ini. Kita, apa yang kita buat? Kita, apa yang kita berikan untuk agama Allah ini? Hanya sembahyang. Allah 100 tahun orang ahli ibadah, Allah katakan tempatnya masuk surga karena rahmatku. Maka ahli ibadah mengatakan, bagaimana 100 tahun amalku di hadapan Allah? Maka kata Allah, timbang sebelah mata yang aku berikan dalam hidupnya dengan 100 tahun amal ibadahnya, ditimbang oleh Jibril. Ya Allah, berat nikmat mata sebelah dengan 100 amal ibadahnya. Masukkan ke dalam neraka kalau karena amalnya dia. Masuk neraka dia Pak. Ya Rabb, aku masuk surga karena rahmatmu, karena karunia. Masukkan dia ke dalam surgaku karena rahmatku. Maka Rasul mengatakan, illa ayyata'ammadani Allah birahmati minhu wa fadlin, aku masuk surga pun karena rahmat Allah. Jangan bangga kita kecil. Pak Ilpa buat pengajian, tulis sana ustadz ini. Orang kan kalau remeh, ngaji. Kadang mulut kita ini tanpa sadar Pak, tapi tidak tahu perbuatan itu memasukkan kita ke surga. Setiap orang lewat, alah ngaji, mengalir kepada Bapak. Alah ngaji aja, nggak berubah juga, mengalir kepada Bapak. Nanti orang yang itu akan mati, pasti payah. Saksikan. Kalau mau lihat orang baik Pak, akhir hidupnya saja. Akhir hidup orang baik itu dilihat dari akhirnya. Khawatim, ketika penutupan dilihat, pantaslah dia di dalam masjid, selalu mengurus masjid, selalu memperhatikan orang-orang yang ingin belajar ilmu agama. Dia curahkan pikirannya, dia curahkan hatinya untuk menegakkan agama Allah ini. Tidakkah lihat Pak, seorang laki-laki perempuan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka karena banyak perbuatan di atas muka bumi ini, kebaikan yang tidak dia lakukan. Yu'ta yaumal qiyamah, nanti datang laki-laki maupun perempuan, fayulqa finnar, dimasukkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabu batni, ususnya keluar. Dilihatlah orang-orang ahli neraka. Kenapa masuk neraka? Dulu di atas dunia aku melihat keburukan, tidak sedikit pun aku tergerak hatiku untuk merubahnya. Ketika orang melakukan kebaikan di atas muka bumi, tidak sedikit pun aku juga melakukan kebaikan. Coba Bapak ya, ini kebaikan Pak. Ada makan subuh, nanti selesai makan, kalau otak kita ini Pak terpikir datang karena lontong, ini dah salah Pak. Jangan sampai Pak. Demi Allah, pengajian yang dilakukan dalam hidup ini Pak, inilah yang membuat kita dan Allah itu bangga, orang yang duduk di majelis taklim. Abdullah bin Mas'ud Pak mengatakan, sekarang ini Pak, amal ibadah di atas ilmu.
Tapi nanti suatu saat ilmu itu di atas amal ibadah. Manhumani, ada dua kerakusan. La yashba'ani, dua kerakusan ini tidak pernah orang kunjung untuk mencarinya. Rakus sekali. Apa itu? Talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Wa talibud dunya, orang yang mencari dunia. Wa huma la yastawiyani, tapi kedua manusia ini tidak sama di mata Allah. Talibul ilmi fayazdadu ridha minallah, orang yang mencari ilmu bertambah ridha Allah dalam hidupnya. Wa talibud dunya fayazdadu tughyanullah, orang yang mencari dunia karena kerakusannya bertambah murka Allah dalam hidup dan kehidupannya. 4. Pertama tadi Pak, qillatul khilaf, jarang berselisih. Yang kedua, tarku tatlubu atharat, tak mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, tahsinu ma yabdu minas sayyi'at, menjadi baik ketika punya salah langsung bertobat, ketika punya salah berubah langsung menjadi orang baik. Yang keempat, apa yang dikatakan Yusuf bin Asbat, husnul insaf, akhlak yang baik itu berbuat adil. Oh, ini paling payah Bapak, demi Allah. Mungkin sama anak Bapak aja Bapak tak adil, dengan diri Bapak saja Bapak tak adil. Adil kepada Allah, adil pada Rasulullah, adil pada diri sendiri, adil pada anak, istri, semuanya. Lihat berapa banyak yang Rasul ucapkan Pak, lihat nih, kepada sahabatnya Ka'ab bin Ujrah. Apa yang diucapkan Nabi kepada Ka'ab? Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, u'idzuka billah min imaratis sufaha. Ka'ab, aku sudah bermohon kepada Allah, aku bermohon supaya engkau Ka'ab terlindung dari pemerintah yang bodoh, raja yang bodoh. Siapa dia ya Rasulullah? Faman sadaqahum ala kidbihim, mereka yang selalu membantu dusta mereka. Ini bang, jangan sampai kena ke kita. Sanggupkah Pak Ilpa sudah membantu hidup saya, duit, segalanya. Ketika Bapak punya salah, saya berani menegurnya? Belum tentu. Coba, Bapak kerja di suatu tempat, Bapak dikasih gaji, makan. Ketika pimpinan Bapak itu melakukan kemaksiatan, beranikah Bapak mengatakan, Pak, saya mohon maaf, ini maksiat Pak, saya tak suka. Walaupun Bapak bantu saya, tapi ini perbuatan yang dimurkai Allah. Berani? Itulah yang ditakutkan oleh Allah dan Rasulullah, karena kalian akan kena 4 macam dalam hidup kalian. Allah, kalau Bapak tak berani Pak, inilah kita tak adil. Berapa banyak orang tua yang kepada anaknya memberi uang setiap hari, tapi ketika anak itu salah, kita diam. Tapi satu anak yang tak pernah memberi apa-apa, ketika salah, kurang ajar kau ya, oh, langsung naik. Berapa banyak kita suami istri, ketika memiliki menantu, kemudian menantu kita tuh memberi kepada kita, dia salah, kita diam saja. Tapi menantu yang tak pernah memberi, ketika melakukan satu kebenaran pun tidak ada pujian dalam hidup kita. Wah, ini yang kata Yusuf bin Asbat, akhlak kalian buruk karena kalian tak pernah adil dalam hidup kalian, tapi seolah-olah kalian paling taat di hadapan Allah. Satu perbuatan kecil itu saja kalian tak sanggup untuk melakukan dalam hidup kalian. Yang paling parah lagi Pak, satu lagi ini Pak, yang diucapkan oleh Rasulullah. Apa itu? Lihat Pak, ketika Abu Mut'ai menaruh tai unta di punggung Nabi, Abu Bakar, Umar, Fatimah, Umar tuh Pak udah mau memenggal kepalanya. Tapi apa ucapan Rasul? Jangan, dia belum tahu apa yang aku sampaikan. Coba Bapak cari sekarang manusia Pak, di atas muka bumi ini, yang ketika anaknya, istrinya, keluarganya diganggu orang lain, kemudian kita sanggup mengatakan, biarlah saya maafkan.
belum mengerti apa yang kami lakukan. Ada? Tak ada. Ini sifat inilah Bu yang belum kita punya dalam hidup kita ini. Kita menjadi orang-orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh Nabi setelah adil itu ada satu yang diucapkan Yusuf bin Asbad yang nanti umat ini tak sanggup. Apa itu? Ihtimalul adza, sabar dalam ditimpa musibah dan bala. Lihat Pak, Rasulullah itu Pak paling lembut sekali. Tapi kalau dia marah, dia memerah wajahnya. Tapi lihat Pak, yang di samping rumah Rasulullah yang membuang sampah, dia pun tak akan membalasnya. Imam Ibnul Mubarak, di sampingnya orang Yahudi. Ketika dia mau pindah dari samping rumah Ibnu Mubarak, dia jual ke tetanggaannya. Maka dikatakan orang, rumahmu itu kan hanya 1.000 dinar. Kenapa kau jual 2.000 dinar? Karena aku menjual ke tetanggaanku dengan imam yang besar Ibnul Mubarak. Kenapa dia? Di mana kau cari tetangga ketika engkau sakit? Dia yang pertama datang. Di mana kau cari tetangga yang ketika engkau membutuhkan sesuatu, dia yang menawari engkau? Di mana engkau cari tetangga yang ketika engkau tidak ada, dia tanya keberadaanmu? Di mana engkau cari tetangga di atas muka bumi ini ketika engkau memerlukan sesuatu yang sangat mendesak? Dia yang pertama kali mengeluarkan apa yang engkau butuhkan. Di mana Pak? Bapak cari. Tanya tetangga Bapak. Dengarlah Ibnu Mubarak. Diambilnya 1.000 dinar. Wahai Yahudi, ini 1.000 dinar, jangan kau pindah dari tempat samping rumahku. Akhlak seperti inilah Pak yang tak sanggup dilakukan oleh umat ini sekarang. Makanya kita Pak suka sekali hati ini Pak. Kok aku udah beribadah tapi kok merasa kok macam kurang. Apa sebab? Karena kotor hati ini. Bapak ngambil air wudhu Pak, membasuh, itu keluar cahaya Pak. Ada orang membasuh tak keluar, apa? Kotor. Coba Pak perhatikan, Bapak yang sholat, coba perhatikan, saya nampak Pak, cahaya itu keluar. Apa sebab? Setiap Bapak basuh air wudhu itu Pak, cahaya itu Pak, tetesan itu mengangkat jatuh dosa-dosa itu. Tapi Bapak lihat ada orang yang mengambil air wudhu setiap hari, tapi tak ada cahaya keluar. Apa sebab? Umar bin Khattab kalau melihat orang ketika di Masjid Nabawi, dia katanya, al-iman huna, al-juhud huna, al-ikhlas huna. Bukan di kepala. Artinya apa Pak? Semua itu bermuara di hati. Maka sampai seorang sahabat datang menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, syaka kasawata qalbi. Rasul, hatiku ini keras, hatiku ini membatu, tidak mendengar nasihat. Apa penyebabnya? Antalinal qalba. Kalau mau lunak hatimu, imsah birasil yatim wa at'amil miskin. Sering-seringlah menghusap rambut anak yatim, sering-seringlah memberi makan orang miskin. Tanya diri Bapak sekarang, 1 bulan ini berapa banyak Bapak Ibu mengusap rambut anak yatim? Pada detik hari ini berapa banyak Ibu memberi makan fakir miskin? Pada detik hari ini berapa banyak kita memberi mereka santunan? Tidakkah itu nanti di hari kiamat? Bukankah Rasul mengatakan, aktsiru ma'rifatal fuqara, perbanyak kalian berteman dengan orang-orang fakir dan miskin. Wattakhidu, maka sering-seringlah berteman dengan mereka. Fa innalahum daulah, mereka mempunyai kekuasaan di hari kiamat. Wa ma daulatuhum ya Rasulullah, apa kekuasaan mereka? Idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti datang hari kiamat,
Maka Allah katakan, unzuru man at'amakum kisratan. Wahai orang-orang fakir, wahai orang-orang miskin, anak-anak yatim, cari siapa yang dahulu di atas muka bumi ini sering memberi kalian makan. Wasaqakum syurbatan, cari siapa yang sering memberi kalian minum. Wakafakum thawban, cari siapa yang sering memberi kalian pakaian sementara kalian tak berpakaian. Wattakhidu biyadi wamdu bihi ilal jannah, tarik tangan-tangan mereka, bawa ke tempat surga yang kalian tempati. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, 5 macam yang disebutkan oleh Yusuf bin Asbad, semoga ini bisa menjadi renungan di hadapan kita ketika Allah memberikan kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Jadilah kita orang-orang yang baik sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang-orang yang benar-benar bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan dalam hidup dan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum turhamun. Tapi Pak, kita doakan Pak Ustaz Abdul Somad itu Pak. Saya kok mendengar dia dihina, dia gemeter saya Pak. Iya Pak. Saya tak mau banyak-banyak cakap-cakap itu, tak mau Pak. Sedih rasanya Pak. Orang baik dihina, dicaci, dihina, Allahu Akbar. Direndahkan. Macam mana otak orang-orang yang menghina, merendahkan? Memang betul yang Ustaz itu bilang. Rasul aja lebih parah. Pasti itu Pak, itu cobaan bagi dia. Tapi kita yang tahu, jangan pula tak membela, jangan pula. Saya suka Pak, demi Allah, macam orang-orang FPI menegakkan kebenaran, berani Pak. Kita ni dah takut nih Pak, takut, udah gemetar lihat orang takut. Maka itu kata Allah dalam hadis kudusi, pertolongan aku ini masih sama kalian selama kalian malam yu'azim abraruhum fujjarum, selama orang-orang yang taat seperti kalian tidak pula takut kepada orang-orang yang lacur dan jahat. Kok kita dah takut Pak? Apa hidup di atas muka dunia ini? Tak berani menegakkan kebenaran, tak berani menegakkan kalimat Allah. Takut mati, takut miskin, takut dihina, takut membela yang benar, takut. Maka jangan pernah timbul di hati kita, berani kita Pak, mati dalam keadaan husnul khatimah. Lihat Wahsy bin Jaras, orang kafir tapi dijamin masuk surga. Karena apa? Pertama hidupnya Pak, membunuh paman Hamzah Nabi, minum khamar, menyembah berhala. Tapi pada suatu hari dia ingin tobat. Apa yang dia lakukan Pak? Setelah dia sampaikan kepada Rasulullah ingin tobat, maka muncullah Pak seorang yang mengaku Nabi, Musailamatu al-Kadzab. Maka ketika muncul Musailamatu al-Kadzab, dia tikam 9 kali Pak. Mati, maka dia katakan, dulu tanganku ini adalah tangan yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulullah karena aku membunuh paman Nabi Hamzah. Tapi pada hari ini tanganku ini adalah tangan yang paling dicintai Allah dan Rasulullah karena aku membunuh orang yang mengaku Nabi. Sini Pak, berapa banyak Pak yang mengaku Nabi? Musaddaq. Siapa lagi? Masih hidup. 9 tikaman Pak. Mereka tak takut. Siapa yang menghina Rasulullah, langsung dia tikam. Yang di Pakistan, seorang pemuda yang ketika seorang hakim menghina Rasulullah, langsung dia tembak. Memang harus seperti itu. Islam tuh kayak gitu Pak. Nggak ada dia. Kalau untuk agama Allah ini, nggak ada. Kalau untuk pribadi dihina, maafkan. Tapi kalau agama Allah dihina, mana ada Pak? Mana ada? Nah, biarlah itu urusan orang itulah, kita nggak usah lah. Oh, Allah tuh paling murka dan benci sekali. Bela agama Allah nih sampai kita bertemu dengannya di hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Ada tanya? Dia ada 2 nih Pak, kalau nggak bertanya. Masuk di hati kan, betul yang kata ulama itu. Yang kedua, memang tak masuk Pak. Tak ada yang mau tanya lagi, apa yang mau tanya lagi nih? 2 aja itu gendangnya.
Satu Pak, masuk Pak, meresap. Dah bingung mau tanya pun, apa yang mau tanya lagi ni? Dah enggak tahu lagi Pak. Yang satu lagi, kadang-kadang enggak masuk Pak, sini masuk, udah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah meridhai hidup kita ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang tunduk dan takut pada Allah. Itu yang takut pada Allah Pak, bukan takut manusia. Takut pada Allah. Sampailah kita bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat. Sampailah kita berkumpul bersama-sama seperti Rasul tunjukkan di Telaga Haud. Rasul tunggu kita di Telaga Haud sampai kita memasuki surga. Semoga ini tercapai dalam hidup kita. Sampailah Allah meridhai segala perbuatan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.